Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang remaja tenggelam saat berenang bersama temannya. Pejabat eselon 3 di Kabupaten Padang Pariaman ditangkap polisi. Pemerintah akan aktifkan jalur kereta api hingga Payakumbuh. Seorang warga dilaporkan hilang oleh temannya saat berenang di kawasan Timbulun, Kenagarian Aurduri Suranti, Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan, pada Sabtu sore pekan lalu. Menurut keterangan teman korban, remaja berusia 16 tahun tersebut hilang saat temannya sudah naik ke daratan, usai berenang dan bermain air. Namun setelah menunggu beberapa lama, korban tak kunjung muncul ke permukaan. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada wali nagari setempat. Forum Pimpinan Kecamatan Sutera meninjau TKP dan melaporkan peristiwa tersebut ke BPBD Pesisir Selatan. Tim SAR gabungan dari berbagai unsur menyisir aliran sungai tersebut mulai dari lokasi yang diduga korban terbenam hingga ke daerah muara. Namun pencarian pada hari Sabtu tersebut tak membuahkan hasil. Tim SAR melanjutkan pencarian pada Minggu pagi dengan membagi tim menjadi 2. Satu tim menyisir aliran sungai, tim lainnya menyelam di beberapa lokasi yang dicurigai. Upaya yang dilakukan tim SAR membuahkan hasil. Jasad korban ditemukan terbenam tak jauh dari lokasi saat korban terakhir kali dilihat temannya. Korban diduga mandi setelah melakukan pemancingan di daerah lokasi kejadian. Cuman sehabis itu memang berusaha untuk teman korban itu menolong korban, akan tetapi untuk kondisinya tidak tertolong lagi, sehingga memang korban sudah dinyatakan tenggelam dan kemudian dilaporkan ke yang lainnya. Untuk korban kita lakukan penyelamatan dan pencarian di dalam underwater rescue dengan melakukan penyelaman lebih kurang 3-5 meter. Pola penyisiran dilakukan itu dari pinggir ke tengah. Kebetulan alhamdulillah korban kita temukan 10 meter dari pinggir itu mengarah ke tengah. Kemudian langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke puskesmas. Usai diidentifikasi di puskesmas Sutera, korban kemudian dibawa ke rumah duka di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aurduri Suranti untuk disemayamkan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Selama 12 jam, Wakil Bupati Solo, John Firman Pandu, diperiksa Direktorat Kriminal Umum Polda Sumbar terkait kasus mahar politik pada Pilkada 2020 lalu. John Firman Pandu diperiksa pada Jumat pekan lalu oleh Subdit 1 di Treskrimum Polda Sumatera Barat. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang kedua kalinya. Sebelumnya, kader Partai Gerindra tersebut juga telah diperiksa sebagai terlapor. Menurut Kabid Humas Polda Sumbar, politisi Partai Gerindra tersebut saat ini masih berstatus saksi. Selain John Pandu, polisi juga sudah memeriksa 6 orang saksi lainnya. Penyelidikan terkait dengan undangan untuk Wagub ini adalah penambahan data, adanya interogasi, ya, karena mungkin dapat informasi, kemudian adanya hal-hal lain, akhirnya dimintain keterangan kembali. Ini sebagai saksi. Ini pemeriksaan yang kedua. Yang kedua. Iya. Ada 6 kemarin. Masih 6. Diketahui sebelumnya, John Firman Pandu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solo, dilaporkan oleh Iriandi Datuk Tumanggung. Korban merasa ditipu karena telah menyetor uang mahar politik 850 juta rupiah. Uang tersebut diserahkan sebagai mahar agar Iriandi bisa maju ke Pilkada Kabupaten Solo. Namun saat proses pencalonan, nama Iriandi tidak masuk sebagai nama calon. Justru nama John Pandu yang maju sebagai Wakil Bupati Solo berpasangan dengan Epiardi Asda dari PAN. Robiham melaporkan dari Padang. Terus
3 ruang kelas, 1 ruangan guru, 1 ruangan kepala sekolah, serta ruang perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri 36 Cupa, Kecamatan Gunung Talang, Minggu dini hari hangus terbakar. Menurut keterangan penjaga sekolah, kebakaran ini diketahuinya setelah lampu di kediamannya yang berada di lingkungan sekolah padam. Melihat hal itu, ia mencoba mencari tahu keluar rumahnya dan diketahuinya jika kobaran api membakar ruang kelas 5 dan 6. Kejadiannya sekitar jam 3 lah tahu Pak. Pas tahunya Pak, dek lampu rumah kalau mati Pak. Lampu mati kan, jadi keluar kan, pas jadi keluar, api keluar langsung menggadang 5-6. Di lokal 5 dan 6. Yang di tengah tuh api keluar langsung langsung gadang api keluar. Oh gitu. Teriak-teriak Pak. Sekitar jam lebih lah Pak. Tak banyak barang-barang yang bisa diselamatkan, karena saat peristiwa itu terjadi, sebagian besar warga yang bermukim di sekitar sekolah telah terlelap tidur, sehingga tak ada yang membantu Rini untuk mengevakuasi barang yang terbakar. Selain perabotan sekolah, semua dokumen penting di ruangan kepala sekolah dan hasil pekerjaan rumah para murid ludes dimakan si jago merah. Kebakaran juga meludeskan peralatan elektronik yang dimiliki sekolah itu, seperti komputer dan laptop. Kepala sekolah menaksir kebakaran itu menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. Terjadinya sekitar jam 2:30-an. 2:30 dini hari. Api baru masuk, baru ketahuan sama penjaga sekolah. Sebab saya berdomisili di sini di lingkungan sekolah. Kira-kira apa saja Bu yang jelas ruang kerugian belajar itu? 3 yang habis, ruang guru sama 1 ruang kelas sekolah dengan pustaka. Habis total tuh. Habis total Belum semua. ada yang terselamatkan dimasuk arsip-arsip sama inventaris barang semuanya habis. Hingga saat ini, belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Petugas telah memasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Garnadi melaporkan dari Solo. Pasar ternak Simpang 3 Opir di Pasaman Barat masih sepi pembeli. Padahal Hari Raya Idul Adha akan berlangsung 3 pekan yang akan datang. Maraknya penyakit mulut dan kuku di Sumatera Barat ternyata berdampak terhadap penjualan sapi kurban di pasar ternak tersebut. Pasar ternak yang biasanya ramai tiap minggu ini, pada hari pasar Jumat pekan lalu terlihat sangat sepi. Pasar hanya diisi oleh penjual dan ternak sapi yang diperdagangkan. Sedangkan pembelinya tak terlihat lalu lalang di pasar tersebut. Pedagang hewan melepaskan hewannya di pasar itu dan membiarkan ternaknya melahap rumput liar yang tumbuh subur di pasar ternak Simpang 3 Opir. Suasana ini tak pernah terlihat sebelum wabah PMK menyerang Sumatera Barat karena saking banyaknya ternak yang diperdagangkan. Penyakit mulut dan kuku juga menjadi penyebab naiknya harga jual ternak. Rata-rata pedagang menaikkan harganya Rp2 juta untuk setiap ternak yang dijual. Seorang pembeli mengaku sapi di Kabupaten Pasaman Barat cukup banyak. Namun untuk mencari sapi sehat sangat susah, sehingga harga melambung tinggi dari biasanya. Kalau pembeli itu harga tambah tinggi. Nah, ada sapi satu-satu sehat, harganya melambung. Orang beli takut semua karena sapi banyak penyakit PMK. Kenapa harga? Berapa harganya Bang? Harganya? Ya Bang. Harganya tengok sapinya kan. Ya kenaikannya 2 juta lah dari harga minimal. Dari harga biasanya Bang? Menurut pedagang, harga sapi Bali saat ini berkisar dari Rp8 juta hingga Rp13 juta per ekor. Sementara sapi kampung berkisar Rp5 juta hingga Rp13 juta per ekor, tergantung besar kecilnya ukuran sapi. Tapi karena ada penyakit PMK ini, kami pedagang merasa sedikit dirugikan. Ya, karena tadi pembeli-pembeli dari luar itu nggak bisa masuk, jadi sedikit agak lambat penjualan. Jika sebelum PMK merebak, pedagang bisa menjual sapi pada hari pasar sekitar 6 hingga 7 ekor sapi, namun kini mereka hanya bisa menjual 1 atau 2 ekor sapi saja. Itu pun tak dialami oleh semua pedagang. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.